Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Mustafa Bilal dengan NIM C2383207008. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas penyusunan instrumen tes dengan topik dasar grammar bahasa Inggris. Nah, presentasi ini tuh mencakup tiga bagian utama, yaitu penyusunan instrumen, analisis kuantitatif, dan analisis kuantitatif detail soal. Nah, baik. Em, yang pertama itu, uh, nah, yang pertama itu, sebentar. Yang pertama itu ini. eh, yang pertama itu, nah, yang pertama itu penyusunan instrumen tes. Oke. Nah, penyusunan instrumen tes di sini instrumen tes yang saya buat terdiri dari 10 soal pilihan ganda ya. Dan tiga soal uraian. Nah, bisa kita lihat di sini dan ini juga soal pilihan ganda. Kesepuluhan soal yang saya susun itu mencakup beberapa materi grammar dasar, yaitu ada simple present tense, present continuous, simple past, future tenses, there is are comparative adjective, present perfect. So ya, dan ini juga setiap soal sudah disertai uh, satu kunci jawaban, jawaban benar, dan tiga sektor yang berfungsi menguji kemampuan peserta secara lebih akurat. Nah, di sini kita bisa lihat ya untuk soalnya contohnya ini see to school every day, dan jawabannya yaitu gas ya. So number two, they are playing football now. Oke, nah ini bisa dilihat soal uraiannya. Nah, saya juga menyusun tiga soal uraian yang menilai kemampuan peserta dalam yang pertama itu menyusun kalimat simple present. Nah, bisa kita lihat ya. Eh, dan ya, lalu, nah ini nih bisa kita lihat nih. Nah, misal ini ya perbaikan kalimat berikut dan jelaskan alasannya. She don't like ice cream, right? So ya, lalu ini ada tulis dua kalimat simple past tense tentang aktif, tentang aktivitas kemarin. Oh, nah, bisa kita lihat ya, ini dulu yang nomor satu. Nah, ini tuh yang nomor satu itu rubrik. Nah, jadi ada empat semua kalimat benar, terus tiga sama dengan dua benar dan satu benar. Nah, baik, dan satu semua salah namun berusaha. Jadi 0 kosong. Nah, jadi lalu ini ada tadi ya udah perbaikan kalimat berikut dan jelaskan alasannya. Yang pertama ini. Nah, dan jawaban benar penjelasan lengkap 4 hingga tidak menjawab. Nah, atau 0. Dan yep, di sini juga ada tuliskan kalimat simple past tense ya. Nah, di sini ada rubriknya dari 0 sampai 4. 4 2 benar, terus satu benar, di sini ada berusaha tapi banyak salah. Nah, begitu. Nah, lalu selanjutnya yaitu analisis kuantitatif 5 soal. Nah, dari 10 soal pilihan ganda, saya menelaah 5 soal. Yaitu nomor 1, 2, 4, 7, dan 9. Kenapa? Analisis karena iya, saya maunya itu. Baik, untuk yang
yang pertama itu ketepatan materi. Nah, semua soal sudah sesuai dengan kompetensi grammar dasar yang diukur gitu. Nah, ini bisa dilihat ya analisis kuantitatif soal yang pertama itu nomor satu materi itu tepat menguji simple present SPA. Nah, konstruksinya itu jelas satu makna. Terus bahasanya sederhana. Terus ininya distractornya semuanya logis dan efektif. Dan ini juga soal nomor 2 contohnya yaitu present continuous to be. Nah, konstruksinya baik, bahasanya tidak ambigu, distractornya masuk akal bagi pemula. So ya, di sini juga nomor soal 4 ada dudas dalam negatif. So, konstruksinya juga tepat, satu jawaban benar. Bahasanya juga sesuai kaidah, distractornya juga relevan dan plausible. Begitu. Nah, berikut itu ini ada data 20 responden full table, right? Dan di sini juga kunci jawaban-jawabannya ya. Yang satu itu B, yang dua B, ya gitu. Bisa kita lihat ya. Nah, dan em, yang di ini juga gitu ya. Nah, kita langsung saja gitu ya ke apa? Nah, ini bisa kita lihat ya total skor tiap responden opsional jika ingin melihatnya. Nah, di sini itu satu poin per jawaban benar. Di sini itu responden satu itu misal 10, yang keduanya 7, 6, 6, 6. Nah, ini gitu. Eh, Kira-kira ya. Dan sampai 20 responden. Lalu, nah ini nih yang A, tingkat kesukaran P. Jadi P ini menunjukkan mudah atau sulitnya suatu soal. Hasilnya adalah soal mudah nomor 1, 2, 7, 8, 9, dan 10. Lalu soal sedang nomor 3, 4, dan 5. Lalu soal sulit nomor 6. Nah, variasi tingkat kesukaran ini menunjukkan instrumen cukup seimbang gitu ya. Nah, bisa kita lihat ya, ini untuk bagaimana cara menghitungnya. Yang pertama itu P itu jumlah soal, nah di sini itu jumlah benar dan 20. Ya, ya maksudnya gitu. P ya. P itu tingkat kesukarannya ya, maksudnya. Mohon maaf. Nah, jadi kita ambil contoh ini jumlah benar. Nah, jumlah benarnya itu 14 dibagi 20. Mas, maka P-nya yaitu 0,70. Nah, kategorinya itu jadi mudah. Nah, ini lagi contoh 15 dibagi 20. Hasilnya itu 0,75. Kategorinya berarti jadi mudah. Nah, begitu dan seterusnya ya. Lanjut, nah rangkumannya. Rangkumannya mudah. 1, 2, 7, 8, 9, 10. Yang sedangnya itu soalnya tuh nomor 3, 4, 5. Dan yang sulit itu nomor 6. Lalu di sini ada daya pembeda. Nah, daya pembeda itu ini ada rumus ya teman-teman. Jadi daya pembeda ini digunakan untuk melihat sejauh mana soal dapat membedakan antara kelompok siswa berkemampuan tinggi dan rendah. Nah, di sini tuh ditunjukkan ya semua soal memiliki nilai D antara 0,20 dan nilai D itu antara 0,20 sampai 0,50 ya. Bisa kita lihat yang ini nih. Nah, em, tidak ada soal dengan daya pembeda negatif. Lalu juga mayoritas soal berada pada kategori baik. Nah, artinya seluruh butir soal mampu membedakan peserta dengan kemampuan yang berbeda. Baik, dan ini bisa kita lihat ya gimana cara menghitungnya. Di sini ada rumus. Yang pertama D sama dengan batas kurangi B bawah dibagi 10. Nah, ini contohnya 9 dikurangi 5 dibagi 10. Hasilnya D-nya itu 0,40. Interpretasinya baik. Nah, ini bisa kita lihat 10 B atasnya ya dikurangi 5 dibagi 10 hasilnya 0.
Ya baik lanjut dan ini juga ya terusnya lah. Lalu nah, tidak ada suara negatif, semua bisa membedakan eh, dengan daya pembeda negatif. Nah, lalu ini efektivitas distractor. Syarat distractor efektif yaitu satu dipilih kurang lebih 5% peserta. Nah, dua tidak melebihi jumlah jawaban benar. Hasilnya yaitu semua soal memenuhi syarat, lalu tidak ada tidak terpilih sama sekali, tidak ada distractor lebih banyak dari jawaban benar. Jadi kesimpulannya semua distractor efektif. Lalu kesimpulannya yaitu berdasarkan penyusunan instrumen analisis kualitatif dan analisis kuantitatif dapat saya simpulkan bahwa satu, instrumen tes grammar dasar yang saya buat telah memenuhi kaidah penyusunan butir soal. Yang kedua, analisis kuantitatif menunjukkan seluruh soal layak digunakan tanpa revisi. Yang ketiga yaitu analisis kuantitatif menunjukkan variasi tingkat kesukaran daya pembeda yang baik serta distractor yang efektif. Secara keseluruhan, instrumen tes ini layak digunakan sebagai alat evaluasi pembelajaran grammar dasar. Nah, penutup. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.